Oh, oh, tunggu sebentar ya. Aduh, di mana ya tikus tadi? Hola, ni hao, annyeonghaseyo. Gimana karantinanya? Semoga dunia lekas membaik ya. Ingat, jika kamu tiba-tiba demam, segera isolasi mandiri, oke? Kan saya email Veronisa. Saya Mevila Putra Darmawan. Saya Ani Fitria. Saya Shirley Mega Aries. Ayo bahas mengenai sejarah perkembangan Islam bersama kami. Berikut poin-poin yang akan kita bahas hari ini. Berdirinya dinasti Umayyah berkaitan dengan peristiwa tahkim pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa ini memunculkan pemenang baru, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah berdiri dari hasil perpecahan umat muslim yang menyebabkan peperangan antara Ali dan Muawiyah. Masa pemerintahan dinasti ini hampir mencapai 1 abad lamanya, dimulai dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Sistem pemerintahan dinasti Umayyah adalah kerajaan. Ada 4 kelas sosial dalam sistem kemasyarakatan pada masa dinasti ini. Yang pertama ditempati oleh penguasa, kaum aristokrat Arab, dan kaum muslim. Yang kedua ditempati oleh mu'alaf. Yang ketiga ditempati anggota-anggota sekte dan para pemegang kitab suci yang diakui, yaitu Yahudi, Kristen, dan Saba. Serta terakhir, kelas paling rendah ditempati oleh Buddha. Prestasi dinasti Umayyah cukup besar dalam hal perluasan wilayah. Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam ke berbagai penjuru dunia. Dalam bidang pertanian, dinasti Umayyah memberi tumpuan terhadap pembangunan sistem pertanian. Pemerintahan ini telah mengenalkan sistem perairan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pertanian. Lalu pada masa dinasti Umayyah, penulisan Al-Quran mengalami penyempurnaan. Sebagaimana yang kita tahu, pada masa Nabi dan Khulafaah Ar-Rasyidin, Al-Quran belum memiliki tanda, huruf, dan harakat. Ada beberapa faktor yang menjadi keruntuhan dinasti Umayyah. Yang pertama, pengangkatan lebih dari 1 putra mahkota. Yang kedua, timbulnya fanatisme kesukuan. Yang ketiga, kehidupan khalifah yang tanpa batas atau kelewat batas. Lalu, fanatisme kearaban Bani Umayyah. Dan yang terakhir, kebencian golongan Syiah. Dirinya dinasti Abbasiyah berkuasa cukup lama, dari 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Khalifah yang pertama adalah Abu al-Abbas dari 750 Masehi sampai 754 Masehi, bergelar Al-Safah yang berarti si penjaga atau penumpah darah. Politik dan kehidupan masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Abbasiyah mengklaim pemerintahannya mengusung konsep setia kekhalifahan, yaitu gagasan negara teokrasi. Yang kedua, pada masa pemerintahan Abbasiyah, sistem mementingkan suku Arab itu dihilangkan, sehingga siapapun dapat menjabat asalkan memiliki kemampuan. Yang ketiga, kedudukan perempuan pada masa awal dinasti Abbasiyah sangat cukup baik. Artinya, perempuan memiliki kebebasan, serta pada masa ini, perempuan banyak memiliki prestasi di berbagai bidang. Masa keemasan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Dilakukan penerjemahan besar-besaran karya-karya berbahasa Persia, Sanskerta, Yunani, dan Suriah ke dalam bahasa Arab, yang diketuai oleh Hunain ibnu Ishaq, seorang pemeluk Kristen Nestor.
dan Ibnu Sina menjadi bapak kedokteran modern karena bukunya menjadi rujukan ilmuwan-ilmuwan barat. Yang kedua, organisasi militer. Organisasi militer ini yang terdiri dari tentara sukarelawan, tentara bayaran, tentara suku dan distrik, serta tentara pengawal khalifah. Yang ketiga, wilayah pemerintahan. Wilayah pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah ini dibagi ke dalam berbagai provinsi dan dipimpin oleh amir. Dan yang terakhir adalah biro pemerintahan. Biro pemerintahan dinasti Abbasiyah terdiri dari biro pajak, kantor pengawasan, dewan korespondensi. Keruntuhan dinasti Abbasiyah ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu yaitu yang pertama, menyewa tentara dari Turki yang menyebabkan keuangan negara sangat sulit karena biaya terlalu mahal. Yang kedua, kebiasaan hidup bermewah-mewahan bangsa atau masyarakat Abbasiyah sepeninggalan Harun ar-Rasyid. Lalu, untuk faktor eksternalnya yaitu perang salib dan serangan tentara Mongol di kediaman atau kerajaan Islam. Dinasti Umayyah II di Andalusia. Setelah keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus yang terjadi pada tahun 750 Masehi ditandai dengan pindahnya kekuasaan pemerintahan Islam kepada dinasti Abbasiyah dengan cara yang kejam, yaitu pembunuhan dan pembantaian terjadi secara besar-besaran kepada keluarga dan keturunan dinasti Umayyah di Damaskus. Tersisa satu orang keturunan yang selamat, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah, cucu Hisham, Khalifah ke-10. Ia ini merupakan cucu Hisham, Khalifah ke-10 yang dikenal dengan sebutan Ad-Dakhil atau yang memasuki Spanyol. Beliau berhasil meloloskan diri dari kepungan maut dinasti Abbasiyah yang kemudian masuk ke dalam kabilah bangsa barbar di Afrika Utara. Lalu ada faktor keberhasilan yang dicapai oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, itu yang pertama karena kecerdikannya dalam mengatur sosial. Lalu yang kedua karena beliau berhasil menghimpun kekuatan yang besar. Yang ketiga karena beliau berhasil menggarap persatuan dalam kelompoknya. Lalu yang terakhir karena lawannya yaitu Yusuf yang dimana perjuangannya itu tidak didukung oleh masyarakat. Adapun faktor kemunduran dinasti Umayyah di Andalusia ini disebabkan karena mundurnya Hisham III yang dimana pada saat itu menjadi pemimpin sebagai khalifah ke-10 pada tahun 1031, sehingga pada saat itu keadaannya menjadi terpecah belah menjadi beberapa pemerintahan kecil. Perang Salib merupakan gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di Yerusalem dan sekitarnya. Perang Salib ini merupakan perang terlama dalam sejarah manusia, dikarenakan perang ini berlangsung sekitar 2 abad. Dinamakan Perang Salib karena setiap orang Eropa yang ikut bertempur dalam peperangan ini memakai tanda salib. Penyebab terjadinya Perang Salib ini ada 2 pendapat. Yang pertama, karena perintah dari Paus Urbanus II, dan perintah Paus ini muncul atas permintaan Kaisar Bizantium Alexius Comnenus yang meminta bantuan kepada Romawi. Alexius meminta tolong karena takut terhadap kekuatan Islam karena banyak wilayah kekuasaan yang berhasil dikuasai oleh pasukan Islam. Yang kedua terjadi karena faktor ekonomi. Kekuasaan Islam saat itu hampir menguasai seluruh wilayah pantai timur dan selatan Laut Tengah. Akibatnya, para pedagang mengalami kesulitan dalam melakukan perdagangan. Jalannya Perang Salib itu ada 3 periode. Yang pertama periode penaklukan, yang kedua periode reaksi Islam, yang ketiga periode perang kecil-kecilan. Pada periode pertama, pasukan Salib berhasil merebut Palestina. Periode kedua, umat Islam memberikan reaksi dengan melakukan perlawanan kepada pasukan Salib. Pada periode ketiga ini, dalam periode ini ekspedisi pasukan Salib tidak melibatkan pasukan besar. Pada periodenya dikenang oleh umat Islam dan Kristen. Industri film Hollywood pun tidak ketinggalan membuat film mengenai Perang Salib periode Salahuddin.
Di situ ditunjukkan bagaimana kebijaksanaan Salahuddin selama periode Perang Salib. Peperangan yang dipimpin oleh Salahuddin ini membawa kemenangan demi kemenangan bagi pasukan Islam. Peperangan ini tentunya mengakibatkan terjadinya kontak langsung antara Barat dan Timur, sehingga terjadi pertukaran pikiran dan budaya. Keuntungan bagi orang-orang Eropa dengan adanya peperangan ini adalah perdagangan yang semakin luas. Bagi Islam, peperangan itu selain membuat kehancuran fisik peradabannya, kekuasaan perdagangan di Laut Tengah menjadi kecil. Cukup sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa.